Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan ini aku mau bahas salah satu soal yang nanti akan diujikan dalam tes SKDCAT tahun 2021, yakni berkaitan dengan kemampuan analitis yang masuk dalam kategori soal TIU atau tes intelijensi umum pada soal kemampuan verbal. Dalam soal penalaran analitis ini, biasanya soal yang diberikan berupa bentuk syarat-syarat tertentu untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. Dalam kemampuan analitis ini, biasanya ada beberapa tipe soal yang nanti akan diujikan. Di antaranya ada urutan kualitas. Untuk soal urutan kualitas ini biasanya soal berkaitan dengan pengurutan satu jenis masalah. Kemudian ada soal urutan kuantitas, ini biasanya soalnya berkaitan dengan jumlah nilai pertandingan atau jumlah usia atau perbandingan usia dari beberapa orang. Kemudian ada soal jenis kombinator. Kombinatorik ini biasanya berkaitan dengan soal seperti posisi duduk melingkar, posisi duduk berhadapan, atau menyusun jadwal harian dan juga frekuensi. Itu juga masuk dalam soal kombinatorik. Dan tipe soal terakhir dari kemampuan analitis ini, yang ini berkaitan dengan implikasi. Soal implikasi ini biasanya berkaitan dengan hubungan antar per kalimat ataupun dari soal yang tersedia. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Truk angkutan A, B, C, D, O, dan F siap diberangkatkan. Truk A dan truk F dari perusahaan Aqua, kemudian truk B dan D dari perusahaan Cleo, sedangkan truk E dan C berasal dari perusahaan Klub. Jika setiap jam hanya ada dua perusahaan, jadi perlu kalian ingati, setiap jam hanya ada dua perusahaan yang memberangkatkan truk. Maka kemungkinan truk yang diberangkatkan bersamaan dalam satu jam adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita pilih terlebih dahulu dari pernyataan yang diberikan. Yang pertama adalah perusahaan Aqua. Nah, perusahaan Aqua ini truknya ada truk A dan juga truk F. Dan untuk perusahaan Cleo ini truknya ada truk B dan juga truk D. Dan terakhir perusahaan dari Klub itu truk E dan juga truk C. Nah, selanjutnya kita lihat kata kuncinya di mana. Kata kuncinya jika setiap jam hanya ada dua perusahaan yang memberangkatkan truk. Artinya tidak boleh satu perusahaan ataupun tiga perusahaan yang berangkat dalam satu jam. Hanya dua perusahaan yang boleh berangkat dalam satu jam. Oke, sekarang kita analisis jawabannya satu persatu. Untuk jawaban yang A itu ada truk E, C, D, dan juga A. Kita lihat untuk truk E dan C itu dari perusahaan Klub, kemudian truk D dari perusahaan Cleo, dan juga truk A itu dari perusahaan Aqua. Artinya ada tiga perusahaan yang berangkat dalam satu jam, dan ini salah karena yang berangkat dalam satu jam itu hanya boleh dua perusahaan. Kemudian jawaban yang B itu ada truk D, F, B, dan juga A. Untuk truk B dan D itu dari perusahaan Cleo, dan juga truk A dan F dari perusahaan Aqua. Artinya hanya ada dua perusahaan. Nah, ini kemungkinan betul ya, tapi kita lihat dulu untuk jawaban selanjutnya. Jawaban C adalah truk C, D, dan juga A. Untuk truk C itu dari perusahaan Klub, truk B dari perusahaan Cleo, dan truk D itu dari perusahaan Cleo juga, dan terakhir truk A itu dari perusahaan Aqua. Artinya ada tiga perusahaan dan ini juga salah. Kemudian jawaban yang D itu ada truk B, E, A, dan F. Untuk truk B itu dari perusahaan Cleo, truk E dari perusahaan Klub, dan truk A dari perusahaan Aqua, dan ini juga salah untuk yang D. Terakhir kita lihat yang E, itu truk D dari perusahaan Cleo, truk A dari perusahaan Aqua, kemudian truk C dari perusahaan Klub. Ini juga ada tiga perusahaan yang berangkat dalam satu jam. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Soal kedua adalah pamanku memiliki beberapa anak, diantaranya adalah Anton, Bowo, Cika, Desti, Anji, Dinar, dan juga Meli. Anton lebih tua daripada Cika dan Bowo lebih muda daripada Desti. Jika Endang lebih tua daripada Desti, maka jawaban yang benar adalah. Nah, kita lihat dulu untuk menjawab soal ini, kita analisa satu persatu dari pernyataan yang tersedia. Pertama kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini jika seandainya Endang lebih tua daripada Desti. Nah, pertanyaannya itu jika Endang lebih tua daripada Desti. Kemudian pernyataan sebelumnya adalah Bowo lebih muda daripada Desti, atau Desti itu lebih tua daripada Bowo. Jadi urutan yang benar adalah kita lihat jika Endang lebih tua daripada Desti. Jadi lebih tua itu daripada Desti adalah Endang. Urutannya adalah Endang yang tua, kemudian Desti nomor 2, dan terakhir atau yang paling muda adalah Bowo. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ini jawabannya adalah yang D yang tersedia di soal atau di jawabannya, Endang lebih tua daripada Bowo. Kemudian mengapa untuk pernyataan Anton tidak kita masukkan? Karena yang ditanyakan hanyalah Endang dan juga Desti. Jadi tidak ada yang menjelaskan untuk berkaitan dengan lebih tua siapa, Anton atau Desti atau juga Endang.
hanya ada Endang dan juga Desti. Jadi kita lihat dulu, kita analisis berdasarkan pertanyaan atau apa yang diminta dari pertanyaan ataupun dari soal tersebut. Hai para pejuang CPNS dan juga P3K tahun 2021, selamat datang di Kita Lulus. Aku mau rekomendasikan latihan soal di aplikasi Kita Lulus yang merupakan bimbingan belajar berbasis online untuk para pejuang CPNS dan juga P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Kabar gembiranya, sekarang tersedia tryout akbar CPNS dan juga P3K tahun 2021. Cara ikut tryoutnya, kalian masuk ke link kitalulus.com/akbar dan kalian bisa langsung beli paket tryout akbar CPNS atau P3K-nya. Jangan lupa jika kalian ingin mendapatkan diskon 10%, silakan kalian masukkan kode promo RF Mato Akbar pada saat pembelian paket tryout akbar CPNS atau P3K-nya. Tryout di sini tentunya sudah sesuai kisi-kisi terbaru dengan soal-soal hot yang bisa menguji kemampuan kamu sebelum pelaksanaan SKDCAT dimulai. Sistem belajar Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif melalui online Zoom meeting maupun via grup WhatsApp, dan kalian dapat bertanya langsung dengan para mentor terkemuka nantinya. Ayo ikutin tryout akbarnya dan wujudkan mimpimu menjadi CPNS bersama Kita Lulus. Kita lanjut untuk soal ketiga. Tabung A lebih banyak dari tabung B dan juga C. Tabung B lebih banyak dari tabung C. Dan tabung D lebih banyak dari tabung A, B, dan juga C. Kesimpulannya, nah kita analisis satu persatu. Dari pernyataan yang pertama, ini tabung A lebih banyak daripada tabung B dan juga C. Kemudian tabung B itu lebih banyak daripada tabung C. Tetapi tabung D itu lebih banyak dari ketiga tabung A, B, dan juga C. Jadi urutannya yang paling banyak itu tabung D, kemudian tabung A, tabung B, dan juga tabung C. Jadi dari jawaban ini yang mana yang benar? Yakni jawaban yang C adalah tabung paling sedikit adalah tabung C. Soal keempat adalah prestasi belajar Wati lebih tinggi daripada Tini dan lebih rendah daripada Yusuf. Prestasi belajar Sinta lebih rendah dari Wati, tetapi lebih tinggi dari Tini. Sedangkan prestasi belajar Doni lebih tinggi dari Tini dan juga Sinta. Maka tiga orang yang memiliki prestasi terbaik atau yang memiliki prestasi yang tinggi itu yang mana? Untuk jawaban A ada Doni, Wati, Yusuf. B adalah Sinta, Tini, dan juga Wati. Jawaban C Wati, Doni, Sinta. Jawaban D Wati, Yusuf, Sinta. Dan jawaban E Yusuf, Sinta, dan juga Tini. Baiklah, kita analisis satu persatu dari pernyataan yang tersedia. Yang pertama adalah Wati lebih tinggi daripada Tini dan lebih rendah daripada Yusuf. Jadi Yusuf yang lebih tinggi prestasinya daripada Wati dan juga Tini. Kedua adalah prestasi belajar Sinta lebih rendah daripada Wati, tetapi lebih tinggi dari Tini. Artinya urutannya adalah Wati, kemudian Sinta, dan juga Tini. Dan ketiga adalah prestasi belajar Doni lebih tinggi daripada Tini dan juga Sinta. Nah, jadi Doni ini prestasinya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya kita lihat di sini yang memiliki prestasi atau tiga orang yang memiliki prestasi terbaik adalah Yusuf, Wati, dan juga Doni. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Soal selanjutnya atau soal kelima adalah Bobby memiliki badan yang lebih tinggi daripada Rio dan juga Melia. Jadi Bobby ini memiliki badan paling tinggi daripada Rio dan Melia. Kemudian yang kedua, Melia lebih pendek daripada Rio. Jadi Rio lebih tinggi daripada Melia. Nah, urutannya yang mana? Yang paling tinggi adalah Bobby, kemudian Rio, dan terakhir adalah Melia. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E, Melia lebih pendek daripada Bobby. Nah, itulah beberapa contoh soal berkaitan dengan kemampuan analitis ini. Jadi pada intinya, kalau kalian mendapatkan soal tentang kemampuan analitis ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buat seperti korekan atau seperti coretan pada kertas yang disediakan nantinya pada ruangan tes ujian untuk mempermudahkan kalian dalam menjawab soal. Jadi kalian baca terlebih dahulu soalnya, kalian analisa, kemudian bisa kalian tulis seperti yang aku lakukan pada soal ini atau contoh soal ini. Dan itu mempermudahkan kalian dalam menjawab soal atau mendapatkan jawaban dari soal yang diberikan. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan silakan kalian bisa lihat materi-materi ataupun rangkuman ataupun contoh soal lainnya di YouTube aku Mr. Mili. Semoga itu dapat membantu kalian dalam menjawab soal tes SKDCAT nantinya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.